Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waring Timur dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya mengurangi emisi jejak karbon, SMA Negeri 2 Sampit mengadakan kegiatan bersepeda ke sekolah. Kegiatan pada Jumat 4 November kemarin dalam memperingati Hari Energi Sedunia itu akan dilaksanakan berkelanjutan. Bersepeda ke sekolah menjadi salah satu upaya keluarga besar SMA Negeri 2 Sampit dalam mengurangi emisi jejak karbon. Sekolah ini menjadi yang pertama di Kota Waringin Timur dalam menerapkan bersepeda ke sekolah bagi tingkat menengah atas. Bersepeda ke sekolah juga dilakukan dalam memperingati Hari Energi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Tidak hanya para siswa, para guru juga bersepeda ke sekolah. Bersepeda ke sekolah atau jalan kaki diwajibkan bagi siswa yang tempat tinggalnya berjarak 1 km dari sekolah. Sebetulnya dalam rangka kami memperingati Hari Energi Internasional, sekolah kita, khususnya warga sekolah SMA Negeri 2 Sampit, kita melaksanakan gerakan untuk dalam satu hari, khususnya kemarin hari Jumat, kita semuanya bersepeda dari rumah datang ke sekolah. Jadi demikian juga itu ada hubungannya dengan pembelajaran proyek kami penerapan dari kurikulum Merdeka. Di sana ada tentang hemat emisi karbon ya. Itu ada hubungannya juga terkaitannya dengan kegiatan ini. Programnya akan kami terus laksanakan. Sekarang mungkin nanti kita lihat sebulan sekali, lihat perkembangannya. Mudah-mudahan ini dapat kami laksanakan. Kegiatan bersepeda ke sekolah yang pertama dilaksanakan tersebut setidaknya diikuti tidak kurang dari 60 siswa yang ada. Jadi kami wajibkan dari kelas 10, 11, 12 yang punya sepeda. Namun karena masih awal pelaksanaan hanya sekitar 60% kemarin yang mengikuti kegiatan. Nah, selebihnya yang tidak bersepeda mereka memilih untuk berjalan kaki pergi ke sekolah. Bersepeda ke sekolah akan terus dilaksanakan SMA Negeri 2 Sampit. Tidak hanya saat memperingati Hari Energi saja, namun akan diagendakan 1 bulan sekali pada hari Jumat. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar lomba inovasi penanggulangan stunting yang diikuti oleh 17 kecamatan di daerah setempat. Kegiatan ini pemirsa untuk memotivasi pemerintah kecamatan untuk melahirkan berbagai program penanggulangan stunting. Angka stunting di Kabupaten Kota Waringin Timur termasuk yang tertinggi di Kalimantan Tengah, bahkan pernah mencapai 48% dan termasuk angka stunting tertinggi secara nasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting di daerah setempat semakin menurun dan kini menjadi 23%. Turunnya angka tersebut tidak lepas dari upaya berbagai pihak hingga tingkat kelurahan dan desa yang melakukan berbagai program penanggulangan stunting. Meski begitu, pemerintah Kota Waringin Timur terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar angka stunting terus turun. Salah satunya melalui lomba inovasi penanggulangan stunting yang diikuti 17 kecamatan di daerah setempat. Untuk bagaimana berupaya bersama-sama menurunkan angka stunting karena kita ini cukup tinggi. Dulu bahkan kita muncul secara nasional dan 48% tertinggi di Kalteng dan juga masuk di urutan nasional termasuk yang tinggi. Dan alhamdulillah upaya-upaya yang dilakukan oleh tim bersama seluruh PD ini sudah menunjukkan hasil. Terakhir ini sudah 23%, artinya lebih dari 50% kita bisa menurunkan angka stunting itu, 50%. Nah, ini untuk lebih memaksimalkannya, maka kita adakan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Timur. Di Kecamatan Mentau Baru Ketapang, inovasi penanggulangan stunting dilakukan melibatkan lintas sektor, mulai dari kelurahan dan desa, puskesmas hingga koramil setempat.
Salah satu yang saat ini sedang digencarkan adalah pemberian asupan gizi bagi posyandu-posyandu yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Untuk penanganan stunting kita ada macam-macam. Jadi kita di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang lintas sektor kita dorong untuk berinovasi. Jadi dari setiap puskesmas di Ketapang ada 3 puskesmas. Puskesmas Ketapang 1 membuat inovasi, Ketapang 2 ada inovasinya, Pasir Putih ada inovasinya, kelurahan juga kita dorong, desa juga ada, bahkan sampai di tingkat Koramil Ketapang dan juga DP3A P2KB yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang semua ada inovasinya. Salah satunya inovasi yang kita genjot adalah pemberian asupan gizi bagi posyandu-posyandu yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ini dilakukan dengan menggunakan dana DAU yang ada di kelurahan. Jadi mulai tahun 2021 akhir 2022 ini kegiatan itu kita terus laksanakan. Mudah-mudahan dengan pemberian tambahan asupan gizi untuk posyandu ini bisa juga turut membantu dalam rangka penurunan stunting yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Melalui lomba ini diharapkan akan memotivasi pemerintahan kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melahirkan berbagai program dalam menanggulangi stunting. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebagai upaya menekan inflasi yang terjadi di Kota Waringin Timur, UMKM Harati menggelar pasar rakyat dan bazar UMKM bertajuk Sampit Trade Expo 2022. Kegiatan dilaksanakan pada selama 10 hari ke depan, dimulai sejak Senin 6 November malam nanti. Sehari menjelang digelarnya Pasar Rakyat dan Bazar UMKM, sejumlah pedagang peserta Sampit Trade Expo 2022 terlihat mempersiapkan tenda tempat mereka berjualan Minggu 6 November sore. Sampit Trade yang diinisiasi UMKM Harari ini akan berlangsung selama 10 hari, dibuka mulai Senin 7 November malam hingga Rabu 16 November. Kegiatan dipusatkan di lapangan mini Stadion 29 November Sampit. Ketua UMKM Harati, Rahmat Nur mengatakan, Pasar Rakyat dan Bazar UMKM ini merupakan kegiatan ketiga yang pihaknya laksanakan di tahun 2022. Tujuan digelarnya Sampit Trade selain meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat, juga untuk menekan inflasi di Kota Waringin Timur. Diketahui bersama, jika belakangan tingkat inflasi di Kota Waringin Timur cukup mengkhawatirkan. Untuk membangkitkan perekonomian yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga dalam hal untuk menekan inflasi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti Pasar Rakyat, kegiatan bazar ini, ya mudah-mudahan cepat bisa teratasi lah seperti itu kan. Ya, mudah-mudahan inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan artinya kegiatan-kegiatan seperti ini, daya beli masyarakat lebih tinggi dan bisa teratasi seperti ini. Dalam kegiatan Sampit Trade Expo tahun 2022 ini, kita ingin bersama masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur untuk kembali meningkatkan daya beli maupun kita punya produk-produk unggulan, kita bisa promosikan di kegiatan seperti ini, seperti itu. Dari 70 tenda yang disiapkan telah ada 50 pedagang yang mendaftar, serta 30 pedagang kaki lima. Sampit Trade juga diramaikan dengan sejumlah permainan anak hingga dewasa, serta adu ketangkasan. Kegiatan ini tidak hanya diikuti pedagang lokal, juga ada pedagang luar daerah yang sengaja datang jauh-jauh untuk ikut berpartisipasi meramaikan Sampit Trade. Jualan kopiah, minyak harum, buku-buku, ada yang tasbih-tasbih, ada yang pisau-pisau, sendok-sendok ya. Dari mana ini Pak? Dari Martapura. Dari Martapura. Pak, jauh-jauh dari Martapura ikut ke sini itu kenapa itu Pak? Ya, nganyakan usaha ngikutin expo-expo gini. Di mana-mana ikut. Oh, biasanya keliling Pak ya? Keliling, bisa Pangkal Ambon, Bokcaho atau di mana-mana bisa. Kalau di Sampit sendiri Pak sudah berapa kali ikut gini? Ini untuk yang ini yang ketiga kali. Kalau di Sampit ini lumayan bagus Bang kalau kegiatan seperti ini. Ibaratnya kami kan berani masuk ke stand kayak gitu. Biar jauh-jauh datangi, alhamdulillah ada lebihan juga. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan Trade Expo ini, semoga itu tadi teman-teman para pelaku usaha biasa jadi lebih semangat lagi, terus mempunyai motivasi lagi untuk lebih memajukan UMKM Kabupaten Kota Waringin Timur.
Terus untuk upaya pemulihan ekonominya tadi, otomatis ini sangat berdampak ya, karena 2 tahun kita vakum dengan beberapa kegiatan, gitu, dan benar-benar tidak ada kegiatan untuk jadi ajang promosi dari produk-produk UMKM. Karena sekarang kan UMKM lagi benar-benar digadang-gadangkan kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa ngelewatin masa krisis, masa transisi ini gitu, setelah ngelewatin pandemi ini. Sampit Trade Expo 2022 juga akan dimeriahkan dengan hiburan rakyat seperti live musik dan lain sebagainya. Ditargetkan perputaran uang pada kegiatan ini bisa mencapai lebih dari 15 miliar rupiah. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, tahukah Anda gerhana bulan total terjadi pada tanggal 8 November 2022 mendatang. Fenomena alam ini dapat diamati dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2022 terjadi 4 fenomena gerhana, yakni 2 kali gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Yakni gerhana matahari 30 April 2022, gerhana bulan total 16 Mei 2022, gerhana matahari sebagian 25 Oktober 2022, dan gerhana bulan total 8 November 2022. Dari 4 fenomena alam itu, gerhana bulan total 8 November 2022 satu-satunya fenomena yang dapat diamati dari Indonesia. Berdasarkan informasi dari pihak BMKG, gerhana bulan total ini terjadi mulai pukul 15.00:38 detik waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 20.57:43 waktu Indonesia Barat. Dan puncak gerhana bulan total 8 November 2022 terjadi pada pukul 17.59:11 waktu Indonesia Barat. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya matahari dari bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Hal ini disebabkan karena dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan. Gerhana bulan total terjadi saat posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar. Dilansir dari laman Pusat Sains Antariksa 8, durasi gerhana dari fase gerhana mulai hingga gerhana berakhir adalah 5 jam 57 menit 5 detik. Namun ini adalah kalkulasi durasi fase gerhana sebagian hingga gerhana sebagian berakhir. Durasi totalitas gerhana bulan total 8 November 2022 ini akan berlangsung selama 1 jam 25 menit 44 detik. Gerhana bulan total dimulai dari daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kapuas Hulu pada pukul 18.16:39 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 19.16:39 waktu Indonesia Timur. Kemudian puncak gerhana bisa dilihat di seluruh Indonesia kecuali Aceh, Sumut, Sumbar, dan Bengkulu pada pukul 18.00:22 waktu Indonesia Barat atau setara pada pukul 19.00:22 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 20.00:22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pada sesi akhir gerhana bulan total dapat disaksikan seluruh Indonesia pada pukul 18.41:37 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 19.41:37 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 20.41:37 waktu Indonesia Timur. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Kementerian Agama mengajak umat Islam untuk melaksanakan sholat khusuf atau sholat gerhana seiring dengan bakal terjadinya gerhana bulan total pada tanggal 8 November tahun 2022. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin di Jakarta mengatakan seruan untuk menggelar sholat gerhana sudah disampaikan kepada para kepala Kanwil Kemenak untuk diteruskan kepada jajaran lain di bawahnya, termasuk aparatur pemerintah daerah, ulama hingga imam masjid. Pelaksanaan sholat gerhana disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Kemenak juga menghimbau masyarakat memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan amal soleh lainnya, serta mendoakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Berdasarkan data astronomis, gerhana bulan total akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Gerhana bulan total dapat dilihat pada kontak umbra 3 di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Masyarakat di Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat dapat melihat gerhana pada waktu puncak gerhana pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat.
Untuk wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku, gerhana dapat dilihat pada kontak umbra 2 pukul 17.16 waktu Indonesia Barat atau 18.16 waktu Indonesia Tengah atau 19.16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat melihat gerhana bulan total pada kontak umbra 1 pukul 18.08 waktu Indonesia Timur. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. PT Pos Indonesia atau Persero kebagian tugas dari pemerintah daerah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022. Bantuan langsung BBM ini mulai disalurkan serentak di seluruh kantor pos di seluruh daerah di Indonesia sejak tanggal 2 November tahun 2022 termasuk di kantor pos Pangkalan Bun. Sejak tanggal 3 hingga 14 November 2022 nanti, PT Kantor Pos Indonesia Cabang Pangkalan Bun menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 18.542 penerima yang terdata sebagai pekerja. Demi percepatan penyaluran BSU sekaligus memberi kemudahan kepada pekerja, Kantor Pos memperpanjang waktu pelayanan. Dari jam operasional hanya buka Senin sampai Sabtu menjadi Senin hingga Minggu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022 dan telah mendapatkan pemberitahuan dari pihak perusahaan, bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat. Di mana untuk melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan di antaranya kartu tanda penduduk atau KTP, tangkapan layar atau screenshot, status penyaluran bantuan di portal Siap Kerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan BSU Anda telah disalurkan. Jika situs tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu
saat ini kami telah menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar 600.000. Bantuan ini udah mulai kita bayarkan sejak tanggal 3 November. Rencana ke depan sampai 14 hari ke depan, dan untuk kelanjutannya seandainya para penerima bantuan ini tidak mengambil pada masa bayar yang telah kita tentukan, kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut apakah waktu bayarnya diperpanjang. Tetapi kami sarankan untuk para penerima bantuan upah segera mengambil di kantor pos terdekat. Besar uang sebesar 600.000. Silakan Bapak Ibu para penerima BSU mengambil dengan membawa EKTP beserta kartu BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran BSU tahap 7 tahun 2022 dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dan PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU baik melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia diharapkan dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Adapun penyaluran melalui kantor pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. M. Nasihin, SBTV. Pemirsa, seorang duda berinisial IP di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat dilaporkan ke polisi karena melakukan aksi pencabulan terhadap gadis berusia 14 tahun. Seorang duda berinisial IP di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat dilaporkan ke polisi karena melakukan aksi pencabulan terhadap gadis berusia 14 tahun. Kepada pihak kepolisian, korban mengaku sudah dicabuli tersangka IP sebanyak 20 kali terhitung sejak mereka menjalin hubungan pacaran, di mana perbuatan tidak senonoh itu dilakukan tersangka di rumah kos. Dalam press release yang dilakukan di halaman Polres Kobar, Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, perkara tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur ini terungkap setelah orang tua Bunga melaporkan kepada pihak kepolisian. Awal mulanya dari korban dijemput oleh tersangka di rumahnya tanpa izin pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban diajak pergi ke sebuah kosan. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 1 waktu Indonesia Barat, di kosan tersebut tersangka mengajak korban berhubungan badan dengan cara merayu korban. Korban mau menuruti kemauan tersangka dikarenakan termakan bujuk rayu sang duda. Tersangka IP menjanjikan akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yaitu perkara tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur. Tahu aku ini. Dengan tersangka sudah ada di belakang saya atas nama Prima Irwanda bin Lipijo, korbannya Bunga berusia 14 tahun. Waktu dan TKP, jadi ada beberapa kejadian ini. Ya, yang pertama tuh terjadi di tanggal 20 Juli 2022 sekitar atau sekira pukul 1.00 WIB. Dan yang kedua atau yang terakhir sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 sekitar atau sekira jam 1.00 WIB. Yang kejadiannya terjadi di atau TKP-nya di sebuah kos-kosan yang berada di SP 4 Desa Natai Kerbau, Pangkalan Banteng. Tersangka ini berdasarkan informasi juga setelah menyetubuhi korban kurang lebih 20 kali. Jadi mereka ini berpacaran dan hubungannya ini 20 kali, namun korban baru hanya ingat 2 kali, hanya bisa mengingat dan memberikan informasi kepada kami terkait 2 itu, karena yang paling terbaru adalah yang itu. Sebelum itu sudah pernah berarti ya. Lalu yang berikutnya adalah setelah kami mendapatkan laporan dari
pihak keluarga korban, kami melakukan penangkapan. Selain itu, pelaku melakukan persetubuhan dengan korban pada tanggal 17 Oktober 2022. Tersangka serta barang bukti telah diamankan oleh jajaran PPA Satreskrim Polres Kobar. Duda muda ini dinilai melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.